Halo, selamat datang. Salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Podcast yang selalu membahas terkait isu-isu menarik dan berita-berita terupdate di sepak bola. Baik itu yang kita bahas dari sudut pandang pengamat, supporter, pelatih, dan pelaku lapangan hijau. Dan untuk tema kita hari ini tentunya nggak asing lagi, yang pasti kita akan membahas terkait jelang laga Indonesia menghadapi Gini di babak playoff Piala Asia U23 yang akan berlangsung Kamis malam di Paris, Perancis. Dan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan, peluang, dan komposisi pemain yang akan diturunkan pada laga playoff nanti, tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua orang hebat. Yang pertama adalah salah satu jurnalis senior yang sudah malang melintang di dunia sepak bola kita juga. Siapa lagi kalau bukan Bang Nigara. Bang, selamat datang Bang. Selamat datang. Dan satu lagi juga bisa dibilang nih legenda sepak bola tanah air, mantan pemain tim nasional, Bang Eli Idris. Selamat datang, selamat Eli. datang. Aduh. Bang Nik, Yes. gimana jadi nih Bang? Indonesia, Gini, Ya. Kamis malam. Gimana ngelihatnya nih? Di Ya. playoff, apakah timnas kita bisa meraih satu tiket terakhir untuk mewujudkan mimpinya lolos di... Sebenarnya setengah, bukan satu. Oh iya, setengah. Ya, karena setengah Untuk udah kita lolos ke punya, Olimpiade. setengahnya di tempat orang lain. Yes, betul. Gimana Bang? Ya, saya kira harapan kita sebagai bangsa Indonesia, kita ingin ya, ini yang pertama kali kita bisa sampai di ujung nih. Ya, sebenarnya dua kali. Tahun 76 juga kita sampai di ujung, tapi sekarang ini kesempatan ini datang lagi. Setelah sekian belas tahun, sekian puluh tahun kita nggak dapat, sekarang kita dapat lagi. Mudah-mudahan anak-anak bisa kembali tampil seperti ketika lawan Australia, ketika lawan Yordania, dan ketika lawan Korea. Bukan cuma menangnya, tetapi cara mainnya gitu. Yes. Yeah. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena pada laga melawan Uzbekistan maupun lawan Irak, ada sedikitnya 3-4 pemain yang menurut saya tidak tampil dengan maksimal. Ya, salah dua di antaranya Marcelino, Ferdinand dengan Witan. Dua-duanya tidak tampil dengan maksimal seperti ketika Marcelino mereka yang akhirnya berujung sama banyaknya netizen yang menyerang permainan dia. Saya kesian juga. Tapi ini untuk Marcelino ya begitulah. Ya, zaman sekarang ini lebih ngeri dari zaman Eli Idris dulu. Belum ada teknologi belum sekarang, cuma radio doang. Iya, jadi zaman dia aman-aman aja gitu. Nah, zaman sekarang ini ngeri gitu. Nah, untuk itu memang sebaiknya saat penting kayak gini anak-anak nggak boleh megang HP. Supaya dia nggak tahu gitu apa yang ini gitu. Nah, karena begitu dia baca sedih langsung. Ya, saya juga mengkritisi, saya membuat tulisan yang mengkritisi dia terlalu egois gitu ya. Dan ini akhirnya dibenarkan oleh ketua umum. Dia juga diimbau oleh ketua umum untuk main itu 11 orang loh, bukan sendirian gitu. Nah, ini juga kita harapkan dia bisa tampil semaksimal seperti di 3 pertandingan awal yang saya sebutkan tadi. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira seberat apapun Ginia atau Gini gitu sebutannya, itu kita bisa lolos. Kenapa? Karena Korea aja yang peringkatnya 34 bisa kita tumbangkan. Itu Rep. Nah, coba kalau dari kacamata Bang Eli ini mungkin sebagai mantan pemain, bagaimana sih menghadapi wakil dari tim-tim Afrika ini loh gitu loh. Yang punya speed power, fisik juga yang kuat. Gimana Bang? Lihat peluang timnas kita nanti. Iya, terus terang melihat peluang ya. Melihat peluang yang menghadapi nanti Indonesia ini dengan tim Afrika ini. Saya coba pelajari satu persatu, kemudian di dalam permainan. Saya hanya mengambil contoh di dalam permainan 2 pertandingan yang terakhir. Indonesia melawan Uzbekistan sama Irak. Ya. Di dalam 2 pertandingan itu terus terang Uzbekistan sedikit di atas Indonesia. Nah, kemudian habis itu Indonesia melawan Irak. Ya. Nah, kita bicara teknis. Kalau saya bicara teknis, lihat permainan yang kemarin terakhir lawan Irak. Ini kan di sepak bola, saya bicara sepak bola ini kan hanya ada 2, menyerang sama bertahan. Kemudian punya bola, kalah bola dan menyerang. Apa yang dilakukan oleh Indonesia pada saat lawan Uzbekistan dan kemudian lawan Irak. Sedangkan kita butuh kemenangan. Ya? Kenapa bisa lawan Korea bisa tahan seri? Kenapa kemarin
nggak bisa tahan seri. Ini kan bicara secara kualitas, kemudian bicara taktik. Kan mestinya ada taktik yang dimainkan oleh Indonesia nih. Nah, ini kan nggak kelihatan. Misalnya ini nggak kelihatan. Ya, makanya kenapa terjadi gol. Ya, terjadi gol yang saya evaluasi nih. Saya evaluasi angkat waktu 1-1 kemudian terjadi 2-1 waktu lawan Irak. Dari gelandang dia lempar ke depan, kemudian di depan itu ada 2 pemain kita. Ya, ada 2 pemain kita. Dengan 1 striker pemain Irak. Sampai dia bisa bikin gol. Yang heading itu. Bukan heading, shooting. Yang Irak shooting. Yang striker shooting. Dia shooting itu yang kipernya nangkap juga lepas itu. Kan? Itu gol yang menentukan itu. Nah, yang di situ, kedua gol yang betul gol yang kedua. Betul. Tambahan waktu. Betul kedua. Nah, di sini saya coba evaluasi kenapa sih Pak sampai terjadi seperti itu 2 lawan 1. Dan ini kan sebetulnya nggak boleh terjadi. Yang kita ininya tuh sayang kok bisa terjadi gol gitu. Nah, itu salah satu ya. Nah, kemudian saya melihat lagi kita ini butuh kemenangan. Tetapi kenapa di situ tidak ada apakah kita mau pressing atau kita mau ball possession? Itu yang nggak ada kelihatan di situ. Ya. Tapi walaupun kita di babak pertama kan kita sempat leading dulu 1-0 kan? Iya, kita leading. Kita leading 1-0, ya kan? Kita cukup agresif di pertama. Betul, ya kan? Tapi begitu yang akhirnya kita ketinggalan kan? Ya, akhirnya kita yang masalah itu di terakhir itu di menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir biasanya kondisinya ada drop. Nah, itu yang tidak antisipasi oleh pemain kita. Dan sekarang ini kan kita ketemu dengan tim yang kualitasnya pasti di atas kita nih. Yang saya evaluasi ini apakah Sintayong ini sudah evaluasi tim yang akan kita hadapi ini. Secara kualitas, secara tim mereka punya semua nih. Ya, dari kecepatan mereka punya semua nih. Nah, apakah apa yang akan dimainkan oleh Sintayong untuk tanggal 9 nanti? Untuk meredam agresivitas pemain-pemain dari Gini ini. Nah, ini. Kemudian masalah formasi. Formasi kita bukan salahin pemain, kita bukan salahin pelatih. Tapi formasi ini sangat menentukan. Sangat menentukan. Kemarin Sintayong bermain dengan 3-4-3. 3-4-3 itu apakah kita punya kekuatan ini ada di mana nih? Ya. Kemudian lawan kemarin bermain dengan 4-4-2, kemudian bermain dengan 4-2-3-1. Ini lawan bermain dengan ini. Sekarang ini kita belum tahu nih apakah tanggal 9 ini Sintayong masih bermain dengan formasi ini. Karena formasi ini terus terang sangat berpengaruh. Sangat menentukan komposisi pemain. Pada saat kita kehilangan bola dan pada saat kita menyerang, pada saat kita diserang. Apa yang akan dilakukan dengan formasi-formasi ini. Karena apa? Lawan ini kan di atas kita. Yeah. Kalau kita bermain dengan formasi ini dan 3 di belakang, ini lawannya di atas kita. Bang Philip, terus terang. Ya, ini yang akan bermasalah besar di sini. Nah, kita ini kan masalah tenis untuk Sintayong bukan kita. Hanya kan kalau kita melihat kekuatan. Ya,